Pak Gavin, program Tidur Mina sampai saat ini belum dapat relawan. Anda mau umumkan apa di konversi pers ini? Seluruh dunia mengikuti program Tidur Mina. Bolehkah Anda jawab? Anda masih belum 18 tahun, nggak memenuhi syarat relawan program Tidur Mina. Tinggal 3 hari lagi aku memenuhi syarat. Setelah ikut program ini, kamu akan masuk ke kapsul tidur selama 30 tahun penuh. Kemungkinan bisa nggak bangun selamanya. Apa Anda yakin mau jadi relawan yang pertama? Yakin? Setelah ikut program ini, Anda akan hilang sepenuhnya dari dunia ini. Apa ada yang masih belum bisa kamu relakan? Nggak ada. Baiklah, ini adalah surat penafian. Silakan tanda tangan. 3 hari lagi ada yang menjemputmu. Mina Lukman, kau adik kandung Pak Gavin, pegagas program Tidur Mina. Pak Gavin, boleh ceritakan progres program tidur ini? Penelitian ini sudah disiapkan selama 5 tahun. Nama program ini diambil dari nama adikku Mina Lukman. Program ini akan kasih kontribusi besar untuk perkembangan ilmu kehidupan. Pak Gavin akan sedih kalau tahu kau jadi relawan. Semua orang di Jaido tahu, 3 putra keluarga Lukman paling menyayangi adiknya. Itu semua sudah masa lalu. Aku memang pernah punya keluarga yang bahagia. Hari-hari itu seperti mimpi. Ayo pulang bersama kami, kedepannya kita adalah keluarga. Aku tumbuh besar di panti asuhan. Mereka yang membawa aku pulang. Mereka membuatku tahu apa itu cinta. Bagus. Hari ini sudah yang 10 kali Mina merayakan ulang tahunnya di rumah kita. Benar, masih ada 2 tahun. Putri kecil kita berumur 18 tahun. Nanti harus membuat Mina jadi orang paling bahagia di dunia. Oke, harus tepati janji ya. Ayo potong kue. Mimpi ini terlalu indah. Sampai aku lupa semua hal ada batas waktunya. Kebahagiaan yang bukan milikku berakhir di umurku yang ke-16. Stella, putri kandungku, akhirnya ibu menemukanmu. Ibu. Baguslah, ayah nggak akan membiarkanmu menderita lagi. Tenang saja, kakak-kakakmu akan melindungimu. Aku hampir lupa, aku cuma anak angkat. Kebahagiaan yang ku nikmati diam-diam, pada akhirnya harus ku kembalikan. Dasar pencuri! Beraninya merampas tempatku. Akulah satu-satunya putri keluarga Lukman. Stella, kami pulang. Stella, Ada apa, Stella? ini sakit nggak? Mina, kenapa kau mendorongku? Kalau kau nggak suka keberadaanku, aku bisa pergi. Bukan begitu, kau sendiri yang jatuh dari tangga. Terus aku mau menolongmu. Stella putri kandungku yang sesungguhnya. Kau cuma anak angkat, beraninya kau melukainya. Kau nggak tahu dia punya penyakit jantung. Aku benar-benar kecewa padamu. Kenapa kau berubah sejahat ini? Seharusnya aku nggak membawamu pulang. Anak nggak tahu terima kasih. Kalau terjadi lagi, keluar dari rumah ini. Sekarang progres program Tidur Mina berhenti. Aku di sini mencari relawan dari kalian. Aku janji kasih penghargaan tertinggi untuk Anda dan keluarga Anda. Ini adalah surat kematian. Mulai sekarang, yang bernama Mina Lukman sudah tidak ada lagi. Data Anda akan dirahasiakan sepenuhnya. Juga termasuk Pak Gavin dan keluarga Anda. Dalam 3 hari, kalau menyesal, boleh hubungi aku kapan aja. Terima kasih, Kak Gavin. Biar aku yang jadi relawan pertamamu. Anggap saja ini balas budi ke keluargamu yang sudah adopsi aku. Stella, kan aku sudah bilang, tunggu di rumah saja, biar kami yang antar kau cek kesehatan. Benar, jantungmu gak sehat, gak boleh lari sembarangan. Aduh, nggak apa-apa kok. Kalian sangat baik padaku. Mana mungkin aku mendapatkan kalian lagi? Kau adik kandung kami. Kalau gak baik padamu, mau baik ke siapa? Tinggal 3 hari lagi, ulang tahunku yang ke-18. Bisa jadi ulang tahunku yang terakhir. Kenapa Mina ada di sini? Gula darahku mulai turun. Mina! Kak Gavin, jantungku sakit sekali. Stella, penyakit jantungmu kambuh lagi. Kak Gavin, cepat jalan. Mina pasti pura-pura lagi. Kau lupa dia sudah yang berpura-pura. Sebaiknya kita cepat jalan antar Stella ke RS. Kak, sakit sekali. Kak, Belum capek aktingnya.
Sana pura-pura mati saja. Meskipun aku lenyap dari dunia ini, kalian juga pasti gak pedulikan. Ada bagusnya juga, semoga kalian berbahagia selamanya. Mina, kau kenapa? Jangan menakutiku. Akan kupanggil semua dokter buat memeriksamu. Kau pasti akan sembuh. Aku yang jahat. Aku yang sudah mengabaikanmu. Kak. Mina, jangan nangis. Kak. Bibi Siti, ternyata cuma mimpi. Aku bawakan bubur kesukaanmu. Gula darah rendahmu sudah 10 tahun lebih. Kenapa nggak kasih tahu para tuan muda? Dulu aku takut mereka khawatir. Sekarang sudah nggak penting. Henry, cepat di sini. Ayah, ibu. Kita salah masuk. Stella dari sebelah. Kau ini kenapa lagi? Sudah, jangan buang waktu di sini. Stella masih menunggu kita. Enak sekali. Padahal dulu hubungan kalian sangat baik. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Nona, apa kau beneran mau jadi relawan? Penelitian ini adalah jerih payah Kak Gavin selama 5 tahun. Ini juga hal terakhir yang bisa kulakukan untuk keluarga Lukman. Bibi Siti, kau harus rahasiakan hal ini. Nona. Aku mengabadikan momen bahagia hari ini. Meskipun aku sakit, keluargaku ada di sisiku. Ini Stella makan buburnya selagi masih hangat. Bu, ini bubur yang ibu buat khusus untukku. Iya dong, bahkan orang lain gak kebagian. Nih, makan lagi. Mina, ibu buatkan bubur untukmu. Aku paling suka makan bubur buatan ibu. Selama kamu ingin makan, ibu akan buatkan untukmu setiap hari. Oke? Ibu memang baik. Nih, makanlah. Semua keluargaku ada di sini. Aku gak izinkan mereka datang, tapi mereka khawatir. Kau satu-satunya adik kami. Mana mungkin biarkan kau sendirian di kamar rawat. Apa ini putri kaya yang paling dimanja? Aku juga mau dimanja. Bahagia sekali punya 3 kakak. Aku juga mau jadi adik mereka. Gak boleh. Aku ini satu-satunya adik mereka. Aku yang duluan datang. Mina duduk di mobilku. Terakhir kali kau. Kali ini giliranku dong. Aku gak bisa lihat. Kalian mengalah saja padaku. Mina, kemarilah. Sudah, jangan bertengkar lagi. Kita pulang bareng-bareng. Ayo. Dari awal sampai akhir, aku cuma pengganti di keluarga ini. Halo? Apa? Relawan sudah dapat? Sudah 5 tahun. Akhirnya dapat juga. Siapa dia? Pak Gavin, relawan adalah... Pak Gavin, Anda pernah kasih perintah. Harus rahasiakan data relawan. Gak boleh bocor ke siapapun. Termasuk kau. Benar. Aturan gak boleh dilanggar. Harus perlakukan keluarga relawan dengan baik. Semua biaya akan ditanggung keluarga Lukman. Pak Gavin, di data relawan tertulis yatim piatu. Yatim piatu? Kalian temani Stella di sini. Aku akan jenguk Mina. Berhenti. Stella itu adik kandungmu. Dia lagi sakit. Gak apa-apa, Ayah. Aku sudah terbiasa sendirian. Mungkin Mina lebih butuh orang menjaganya. Mina sudah hidup sama kita 12 tahun. Sekarang dia di rumah sakit. Gimana pun harus jenguk dia. Aku juga mau ikut. Bibi Siti, dulu waktu aku di panti asuhan, aku gak berharap tinggi bisa punya keluarga. Tapi Tuhan kasih aku hadiah, bisa bertemu mereka. Lalu aku menyadari, ternyata kehidupan itu manis. Tapi permen yang kadaluarsa, seperti arsenik,
Kalau aku bisa memilih ulang, aku gak akan jadi keluarga mereka. Mina, keluarga kami yang sudah membuatmu menderita selama ini ya? Kak, Seharusnya kami dengar kata ayah dan ibu. Enggak seharusnya menjengukmu. Kalau enggak, kami enggak akan dengar ucapanmu yang keterlaluan ini. Kau sangat membuatku kecewa. Selama 12 tahun ini, kami menganggapmu adik. Kau beruntung bisa jadi putri keluarga kaya. Kau yang incar hidup mewah. Tapi kau malah gak bersyukur. Berdiri. Katakan dengan jelas. Apa maksud ucapanmu tadi? Maksud Nona Mina bukan seperti ini. Dianggap keluarga Lukman lebih penting dari nyawanya. Bahkan Bibi Siti. Tadi aku yang bicara sembarangan. Kakak, jangan marah. Sudahlah. Toh kalian juga sudah membenciku. Gak masalah kali ini. Pak Carlos, kornea mata Anda berhasil dicocokkan. Serius? Iya, Pak Carlos. Baguslah. Kak Carlos, akhirnya kau bisa lihat. Mina, ke depannya aku bakal bisa lihat. Aku gak mau dengar lagi. Kau bilang mau jadi mataku. Kak Carlos, hati-hati tangga. Kak Carlos, jangan takut. Kedepannya aku akan jadi matamu. Oke. Kalau gitu, kedepannya Kak Carlos lihat dunia ini lebih banyak untukku. Halo, boleh minta bantuanmu lagi? Katakanlah. Tolong sumbangkan kornea mataku setelah seminggu. Kornea mata. Sudah, hari ini keluarga kita dapat 2 kabar baik. Jangan karena hal seperti ini jadi ribut. 2 kabar baik. Kau belum tahu kan? Program Tidur Mina sudah dapat relawan. Kami berencana mengadakan pesta 3 hari lagi. Untuk merayakan hal baik ini. Memang harus dirayakan. 3 hari lagi ulang tahunku. Kalian pasti lupakan. Kalau tahu relawan itu aku, apa kalian bakal merasa sedih walau sedikit? Ingat untuk hadir. Gimana pun nama proyek ini diambil dari namamu. Oke. ternyata para tuan muda diam-diam menyiapkan kejutan ulang tahun untukmu. Kelihatannya mereka masih perhatian pada Anda. Sebaiknya Anda... Suka gak? Wah, cantik sekali. Sepatu hak tinggi yang begitu cantik. Pasti cuma Tuan Putri yang bisa pakai kan? Mina adalah Tuan Putri. Setelah kau berumur 18 tahun, aku akan buatkan sepasang sepatu kristal yang cuma ada 1 di dunia. Ini bukan ukuranku. Kenapa kau selalu suka curi barang orang lain? Itu sepatu yang dipesan Kak Gavin khusus untukku. Jadi kotor dipegangmu. Ternyata bukan untukku. Kak Gavin. Di mana sopan santunmu? Kok kamu ambil barang Stella? Maaf. Kupikir untukku. Jangan kepedean. Memangnya semua barang di rumah untukmu? Sebenarnya aku yang kepedean. Atau kalian yang terlalu sensitif. Cuma aku yang anggap serius janji kalian. Kalau Mina suka, kasih ke dia saja. Toh aku gak pantas pakai sepatu secantik itu. Jangan asal bicara. Selama putriku suka, jangan sepasang sepatu hak tinggi. Bahkan seluruh konter akan ibu belikan untukmu. Bu. Mina, cuma sepatu saja perebutan sama Stella. Gak semua yang kau mau di rumah ini bisa kau dapatkan. Benar-benar serakah. Lap sepatunya sampai bersih. Lalu minta maaf ke Stella. Mina, kasih tahu ayah, kau buat permohonan apa? Mau minta bintang di langit pun. Ayah akan memetiknya untukmu. Anak kesayangan kami pantas dapat yang terbaik. Aku cuma mau kita bersama selamanya. Oke. Hebat. Cuma aku yang gak mau lepas masa lalu. Mereka lah keluarga sesungguhnya. Biar aku yang lap sepatu Nona Stella. Bibi Siti, biar aku saja. Sudah, jangan lap lagi. Lain kali jangan begini. Gak ada lain kali.
Makasih atas sepatunya, Kak Gavin. Aku sangat suka. Aku pasti akan pakai pas menghadiri pesta perayaanmu. Sudah, kalau kau suka, akan kubuatkan satu lagi khusus untukmu. Makasih Kak Gavin. Nggak perlu. Dasar nggak tahu diri. Dulu keluarga kami yang terlalu baik padamu. Makanya sekarang kau jadi seseraka ini. Kasaka, sebentar lagi aku akan pergi. Kalian nggak akan emosi lagi karena aku. Siapa yang sentuh kamarku? Mina, beberapa hari ini kondisiku kurang baik. Kakak-kakak merasa aku naik turun tangga gak leluasa, jadi minta aku tinggal di kamar ini dulu. Kau gak keberatan kan? Kalian yang suruh dia tinggal di kamarku? Ibu bilang cahaya di kamarmu paling bagus. Sangat cocok untuk Stella istirahat. Kesehatan Stella kurang baik, jangan berebut dengannya lagi. Berebut? Sejak dia pulang, aku berebut apa sama dia? Kau mau ngomong apa lagi? Stella sendirian di luar. Dan sudah menderita bertahun-tahun. Cuma satu kamar saja apa susah untuk mengalah? Oke, aku tukar kamar. Nggak boleh. Aku gila bersih. Aku nggak suka orang lain sentuh barangku. Coba kau bilang, kau mau aku tidur di mana? Masih ada kamar tamu kok. Mina, kau tahan-tahan dulu beberapa hari ini. Oke, so aku nggak akan tinggal lama di rumah ini lagi. Biar ku bantu. Gak perlu. Tuan Gavin, di kamar tamu semuanya barang gak terpakai. Lampunya juga udah rusak. Terus ada kecoa, gak bisa ditempati orang. Kalau gitu kau pergi bereskan kamar. Gak apa-apa kok. Biar ku bantu ya, Mina. Kau cuma anak angkat. Atau seserapa berebut denganku. Mina, ini kamar yang punya cahaya paling bagus. Selain itu, barang-barang ini kami pilih dengan teliti. Ranjang ini juga kami pesan dari Farida. Mainan-mainan ini juga. Mina, kau gak suka yang mana biar kami ganti? Aku sangat suka. Kalian sangat baik padaku. Iya dong, kau selamanya paling penting di hati kami. Ternyata sudah lama gak ada tempat untukku lagi di rumah ini. Rumi, Tanganmu sudah luka begini, kenapa gak kasih tahu kami? Aku nggak mau kalian khawatir. Kak, kau lihat Rumi nggak? Kau masih berani ungkit kucing itu? Lihat dia cekar Stella sampai begini. Setelah kutemukan dia, akan kukasih dia pelajaran. Rumi nggak pernah melukai orang. Kasaka, kau yang kasih aku Rumi. Kau tahu dia. Orang pun bisa berubah, apalagi cuma seekor kucing. Lebih baik dia nggak usah kembali selamanya. Memang semuanya bisa berubah. Jelas-jelas kalian yang bawa dia pulang. Benar juga, di rumah ini nggak cuma kucing yang nggak diperhatikan. Setelah aku temukan dia, aku akan bawa dia pergi bersamaku. Apa tadi kita agak keterlaluan sama dia? Ayo, kita lihat. Rumi? 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 Kenapa? Mina! Mina, jangan sedih lagi. Apa kau suka hadiah dariku? Ternyata kau yang bunuh Rumi.
Kubunuh kau! Mina, kau sudah gila. Kak, dia yang sudah membunuh Rumi. Aku gak melakukannya, Mina. Kenapa kau memfitnahku? Jelas-jelas kau yang gak jaga Rumi dengan baik, malah menyalahkan orang lain. Lupakanlah, aku belikan lagi untukmu. Sudah. Di luar dingin. Kita kembali dulu. Sudah gak bisa kembali lagi. Kedepannya, kalau kami gak di rumah, biar dia yang gantikan kami menemanimu. Ayo. Aduh, bagus sekali. Cepat kasih dia nama. Panggil dia Rumi saja. Oke. Rumi. Setiap orang sudah berubah. Apa kau juga akan meninggalkanku? Salju turun selebat ini, malah gak kembali. Keras kepala sekali. Kenapa kau pukul dia tadi? Dulu kok nggak tega bilang kayak gitu ke dia? Rumi, jangan takut. Sebentar lagi aku akan menemanimu. Mina! 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 Lagi-lagi mimpi. Akhirnya kau bangun. Kau sudah pingsan semalaman. Kedepannya jangan keras kepala lagi. Maaf Mina, aku gak seharusnya memukulmu. Mina? Apa ada bagian yang terasa gak enak? Ini gaun yang kami siapkan untukmu. Hari ini hari yang sangat penting. Kau harus hadir dengan baju mewah. Kalian masih ingat hari ini hari apa? Tentu saja, hari ini pesta perayaan program tidur Mina. Sebenarnya apa yang kunantikan? Mana mungkin mereka ingat ulang tahunku. Ini cuma merayakan hari aku pergi. Apa ini? Gawat, gawat! Penyakit jantung Nona Stella kambuh lagi. Lagi-lagi pakai alasan ini. Aku nggak apa-apa. Kalian pergi saja lihat dia. Mina, jaga dirimu baik-baik. Aku janji, setelah pesta perayaan selesai, aku pasti akan belikan kucing yang sama persis. Kali ini, aku nggak akan tunggu lagi. Pak Gavin sudah datang. Terima kasih sudah datang. Merayakan suksesnya dimulai program Mina. Ini semua berkat relawan yang gak diketahui itu. Mari kita bersulang untuknya. Selain itu, putri keluarga Lukman yang hilang sudah ditemukan 2 tahun lalu. Dengan kesempatan ini aku mau mengumumkan secara resmi, program Tidur Mina akan diganti nama menjadi Program Tidur Stella. Stella dan Mina adalah orang paling penting di keluargaku. Kak Gavin, kedepannya nggak ada lagi Mina di keluarga Lukman. Proyek terakhir kali itu sudah kehabisan uang. Gimana kalau kau invest sedikit? Kakak keduamu beneran buta. Kok aku merasa dia kayak orang normal? Tentu saja beneran buta. Kak Carlos, aku pangan daging untukmu. Mau sini makan. Oke. Kau tega melukainya. Dia itu kakak kandungmu. Kakak kandung? Kak Carlos. Kak Carlos.
Kak Carlos! Mina, kenapa kau sengaja dorong Kak Carlos? Mina, kau... Kak Carlos, nggak begitu. Aku lihat kau hampir jatuh ke alat pemanggang. Kau bohong. Semua orang juga lihat. Masa aku sengaja memfitnahmu? Benar. Kami semua lihat. Kau yang dorong Tuan Carlos. Cukup, Mina. Hari ini hari bahagia keluarga Lukman. Aku nggak akan berpanjang masalah ini. Kak Carlos, kau nggak percaya aku. Kalau tadi di depan ada alat pemanggang, kenapa Stella nggak mengingatkanku? Selain itu, masa iya kau menyelamatkanku tanpa peduli nyawamu? Iya. Kak Carlos! Kak, kau baik-baik saja kan? Mina, kau nggak terluka kan? Mina, kedepannya kalau udah bahaya, jangan langsung maju. Lindungi dirimu dulu. Mau sebahaya apapun itu, aku selamanya akan melindungi kakak. Tapi kedepannya, gak akan lagi. Gula darahku turun lagi. Obat. Mina, bukan begitu maksudku. Jangan acting lagi. Lewat hari ini, setelah Kak Carlos selesai operasi kornea mata, dia bakal bisa melihatmu, trik-trikmu ini gak bisa dipakai lagi. Mina, aku pasti akan mengusirmu dari rumah. Stella? Stella! Kau gila ya? Kau mau merenggut nyawa Stella? Mina, jangan karena kami menyayangimu, kau makin gak tahu diri, oke? Sayang. Lupakanlah. Aku gak punya tenaga jelaskan ke kalian. Aku mau minum obat. Jangan pura-pura lagi. Kau punya penyakit apa? Yang paling butuh pengobatan itu Stella. Lihat, kau melukai Stella sampai seperti apa. Masih saja pura-pura menderita. Cepat minta maaf. Aku gak apa-apa. Aku yang sudah buat Mina kesal. Aku minta maaf ke dia. Apa hubungannya denganmu? Yang harus minta maaf itu dia. Obat. Kak Gavin, Saka. Mina kedengarannya lagi nggak baik. Mina, kau sakit apa? Kenapa kami gak tahu? Mina. Tadi aku yang salah. Aku minta maaf. Kau mau ngapain? Aku pernah bilang akan mengusirmu dari rumah. Oh iya, kau gak tahu kan? Kucingmu mati mengenaskan. Stella, aku bunuh kau. Stella. Dia bunuh orang. Mina mau bunuh Stella. Stella kau baik-baik saja kan? Kak, tolong aku. Stella, buat apa kau begini? Walaupun kau gak melakukan hal ini, mereka juga akan memihakmu tanpa syarat. Kurang ajar. Berani bikin onar di sini. Dia itu kakakmu. Kok aku bisa membesarkan anak pembawa bencana sepertimu? Sebenarnya kami berbuat kesalahan apa? Sampai kau balas dendam pada kami? Kami benar-benar menyesal membawamu pulang ke rumah waktu itu. Makanya masalah ini bisa terjadi. Aku gak melakukannya. Sudahlah. Toh apa yang kukatakan kalian juga gak akan percaya. Mina, beberapa tahun ini kami kasih perhatian padamu. Tapi kau malah gak menghargai. Benar-benar membuatku kecewa. Kak Gavin. Dasar gak tahu terima kasih. Hari ini, warga Lukman putus hubungan denganmu. Ayah, gimana pun Mina adik kami. Kau suruh dia minta maaf ke Stella saja. Benar, Ayah. Aku sebagai kakak gak akan perpanjang masalah ini. Aku setuju putus hubungan. Mungkin dari awal adalah kesalahan. Sudah waktunya semua kembali ke jalan benar. Mina, jangan gegabah. Tolong dewasa sedikit ya. Kau sudah gak sabar mau meninggalkan kami. Karena kau gak mau jadi keluarga kami, selamanya gak usah kembali lagi. Kak Saka, kalau begitu, sesuai keinginanmu. Terima kasih sudah menjagaku. Sampai jumpa. Ternyata hari ulang tahunku
adalah perpisahan terakhirku dengan keluarga ini. Kita beneran gak mau kejar Mina. Selain kita, dia gak punya teman lain. Setelah dia selesai ngambek, dia pasti akan kembali. Anggap saja kasih dia pelajaran. Ayah, ucapanmu yang minta putus hubungan sepertinya terlalu melukai Mina. Tadi aku mengatakannya karena emosi. Mina, seharusnya gak akan perhitungan denganku. Pak Gavin, apa Anda masih mau foto keluarga? Nona, aku sudah lama menunggumu. Sini. Nona, hari ini ulang tahunmu. Aku buatkan mie ulang tahun. Ternyata masih ada yang ingat. Makasih, Baby Siti. Mina, selamat ulang tahun yang ke-18. Nona. Baby Siti, makasih sudah menjagaku selama ini. Ikut denganku. Bibi Siti, ini semua tabunganku beberapa tahun ini, ambillah. Jangan, Nona, jangan. Aku gak bisa terima. Bibi Siti, ambillah. Hidup dengan baik. Nona. Loteng kecil ini nggak ada yang datang. Kedepannya jadi markah rahasia kita saja. Kak Carlos, kotak ini untuk apa? Dipakai untuk tempat curhat. Mina, Kak Gavin akan selamanya berdiri di belakangmu, percaya padamu, dan mendukungmu. Mina, beberapa tahun ini kami kasih perhatian padamu. Tapi kau malah gak menghargai. Benar-benar membuatku kecewa. Kak Gavin. Nah, terima kasih sudah datang ke keluarga kami. Menjadi mataku dan membuat duniaku gak gelap lagi. Mina, kedepannya aku bakal bisa lihat. Aku gak mau dengar kau bilang mau jadi mataku lagi. Mina, kau selamanya akan jadi tuan putri paling berharga. Kau mau apapun, Kak Saka akan kasih. Di rumah ini gak semua yang kau mau bisa kau dapatkan. Benar-benar serakah. Ternyata semua janji ini cuma aku yang ingat. Gak ada yang ingat tempat ini lagi. Biarkan aku dan masa lalu kita terkubur di sini. Karena ini foto keluarga, kita tunggu Mina pulang baru foto. Aku adik kandungmu. Kita satu keluarga. Kenapa mau tunggu dia? Stella, kenapa kau jadi keras kepala juga? Kau dan Mina keluarga kami. Kau sendirian di luar selama 16 tahun. Karena merasa berutang, makanya kami lebih memihak padamu. Tapi ini gak berarti kami gak menyayangi Mina. Aku tahu. Sebaiknya tunggu Mina pulang baru foto. Dia datang ke rumah kami berusia 6 tahun. Aku juga melihatnya tumbuh besar. Seingatku Mina selalu ingin foto keluarga bareng kita. Tapi susah sekali mengumpulkan semua orang. Dalam sekejap 12 tahun telah berlalu. Oh iya, hari ini tanggal berapa? 14 Februari. Hari kasih sayang. Sebentar. Hari ini ulang tahun Mina yang ke-18. Sial, kok kita bisa lupa hari sepenting ini? Tadi kita juga perlakukan dia seperti itu. Gak bisa, aku mau cari dia. Carlos. Kak, ayah. Stella, selamat ya. Kau akan jadi satu-satunya tuan putri di keluarga Lukman. Susah payah aku masuk ke keluarga Lukman. Siapapun gak bisa menghalangiku. Kalau mereka tahu anak angkat itu putri kandung mereka, dan kau yang menggantikan posisinya, mereka pasti sangat menyesal. Gak ada gunanya. Mereka sudah melukai hatinya. Cermin yang sudah pecah, apa masih bisa disatukan? Ya bisa kemana malam-malam begini? Mina. Kak, ngebut.
Mina! Mina? Mina! 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 Ayo ikut kami pulang. Kedepannya kita adalah keluarga. Hari ini, keluarga Lukman akan putus hubungan denganmu. Mina, jangan gegabah. Tolong dewasa sedikit ya. Kau sudah gak sabar mau meninggalkan kami? Karena kau gak mau jadi keluarga kami, selamanya gak usah kembali lagi. Semoga kalian terus bersinar. Aku gak hidup seperti Mbun lagi. 12 tahun saling membantu dalam kesulitan dan saling memberikan kasih sayang. Sekarang kita gak punya utang apa-apa lagi. Bibi Siti, Ya, Tuan Muda Pak Henry. bukannya aku suruh bereskan kamar. Kenapa lampunya masih rusak? Kau tahu nggak Mina paling takut gelap? Nona sudah nggak takut gelap lagi. Omong kosong. Mina selalu menghidupkan lampu waktu tidur. Mana mungkin gak takut gelap? Mina, jangan takut, ada aku di sini. Depannya aku akan selalu menemanimu dan melindungimu. Kakak, aku takut. Kapan lampunya hidup? Mina, jangan takut, kami akan terus mengangkat lampu. Bibi Siti, sebenarnya ada apa ini? Sejak terakhir kali Nona Mina keluar dari gudang, dia sudah nggak takut gelap. Gudang? Stella dan kau sama-sama datang ambil barang, tapi kau malah kurung dia di gudang sampai dia jatuh sakit. Aku nggak melakukannya. Masih saja beralasan. Introspeksi dirimu baik-baik di sini. Rasakan gimana rasanya dikurung di ruangan gelap. Ayo! Ayah, ibu, kak. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku takut. Nona Mina dikurung selama 24 jam penuh. Nyawanya hampir hilang. Gelap gak ada apa-apanya. Waktu itu, cuma mau kasih dia pelajaran. Sama sekali gak berniat mengurungnya. Waktu itu kita jemput Mina pulang. Dan berjanji akan anggap dia jadi anak kandung. Telepon Mina gak nyambung. Selain kita, dia gak punya siapa-siapa lagi di Jaido. Bibi Siti, kau tahu Mina kemana nggak? Biasanya Mina selalu cerita apapun padamu. Nona Mina sudah pergi. Kalian berperilaku seperti ini, mau kasih lihat siapa? Nona Mina bilang dia mau menenangkan diri. Dan merayakan ulang tahunnya sendirian. Gak bisa, aku mau pergi cari dia. Aku juga. Nona Mina gak mau orang lain ganggu. Kalau kalian beneran punya hati, 3 hari lagi, buatkanlah pesta kedewasaan untuknya. Dia pasti akan senang pas pulang nanti. Kita harus adakan. Kita berutang maaf ke Mina. Kali ini, aku mau bikin Mina jadi tuan putri paling bahagia di dunia ini. Kalau gitu kita tunggu Mina pulang. 2 tahun ini Nona Mina selalu menunggu kalian menoleh melihatnya. Kali ini, kalian rasakan juga gimana rasanya menunggu. Kali ini Mina pergi tanpa kasih kabar. Pasti dia sangat kecewa pada kita. Carlos, jangan berpikir terlalu jauh. Besok kau akan operasi kornea mata. Lebih baik kau istirahat. Kak Carlos, Mina akan kembali dalam 3 hari. Nanti saat dia melihat matamu sembuh, dia pasti akan sangat senang. Betul, Mina sangat sayang padamu. Waktu kecil dia bilang dia mau donorkan korneanya untukmu. Jika mataku diganti dengan matanya, lebih baik aku buta selamanya. Kenapa aku nggak bisa seperti orang biasa? Kenapa? Kak Carlos, kau gak apa-apa. Aku bantu kau bangun. Kak Carlos, aku pasti membantumu agar bisa melihat. Mina, aku akan bisa melihat. Kau juga cepat pulang ya.
Tenang saja, operasi Pak Carlos berjalan sukses. Ayah, Ibu, Kak Gavin, Saka. Nak, kau bisa lihat ibu sekarang. Kau benar-benar bisa melihat. Syukurlah. Syukurlah ada pendonor ini. Carlos bisa melihat kembali. Kita harus tulus berterima kasih. Kebaikan ini akan dikenang selamanya. Ayah, ibu, aku sudah hubungi seseorang. Pendonor minta dirahasiakan, jadi nggak bisa dihubungi. Aku akan terus ucapkan terima kasih padanya. Kak, sampaikan suratnya ke pusat donasi itu untuk dikasih padanya. Dia pasti nggak keberatan. Baiklah. Kak Carlos. Bukan Mina. Kak Carlos, syukurlah. Akhirnya kau bisa melihat. Pak, kenapa belakangan ini Nona Mina nggak datang untuk cek rutin? Cek rutin? Apa yang dicek? Kalian nggak tahu, Nona Mina mengidap hipoglikemia kongenital, bisa menyebabkan shock bahkan kematian. Dia sudah melebihi waktu cek rutin beberapa hari. Ayah, Ibu. Kita salah kamar. Stella ada di sebelah. Sudahlah, jangan buang waktu di sini. Stella menunggu kita. Masih mau pura-pura? Pura-pura mati aja sana. Aku mau minum obat. Jangan pura-pura lagi. Kau sakit apa? Kau sudah bikin Stella terluka parah. Masih pura-pura menyedihkan. Cepat minta maaf. Mina, apa yang telah kami lakukan padamu? Mina, kondisinya nggak baik. Kita malah nggak tahu apa-apa. Aku malah begitu terhadap dia. Aku nggak layak jadi kakaknya. Dia pasti takut kita khawatir. Makanya dia nggak bilang ke aku. Ini semua salahku. Kalau aku nggak kembali. Sudahlah. Ini bukan salahmu. Kami yang abaikan dia. Saat dia kembali, kita harus menebus 2 tahun yang terlewat. Kak Carlos, matamu sudah sembuh. Kau mau pergi kemana? Aku akan menemanimu. Aku mau pulang. Aku mau lihat tempat yang aku dan Mina tinggal bersama. Kak Carlos, jalan pelan-pelan. Aku nggak apa-apa. Sekarang Kak Carlos nggak akan sakit lagi kalau terpleset. Mina, apa ini? 1000 burung origami. Temanku bilang jika bisa buat 999 burung origami, kita bisa buat harapan. Aku berharap Kak Carlos bisa melihat. Itu semua bohong. Enggak, aku tetap mau melipatnya. Setelah selesai akan kusimpan di markas rahasia kita. Markas apa? Markas rahasia? Mau ingat waktu kecil, Dad dan Mina punya markas rahasia? Aku mau melihatnya. Ayah, Ibu, Stella, kami akan temani Kak Carlos. Kakak, kalian datang. Kak Gavin, akhirnya kalian datang. Aku sudah lama menunggu kalian. Lain kali aku nggak akan biarkan kau menunggu. Kelinci ini hadiah dariku untuk Mina. Kayaknya ini kotak yang dulu kita anggap seperti pohon berlubang. Aku hampir lupa. Kita punya markas rahasia. Mina sendiri menulis begitu banyak. Cuma dia yang ingat. Dia selalu menyimpan kita di hatinya. Sedangkan kita... Sejak kecil aku dibuang di panti asuhan. Kupikir aku nggak akan pernah punya keluarga. Hingga mereka datang. Aku baru sadar betapa hangatnya cinta. Setiap hari bersama mereka rasanya seperti mimpi. Mereka adalah kebahagiaan terindah yang pernah ada. Mina. Aku sangat menghargai ikatan keluarga yang sulit didapat ini. Tiap-tiap hari aku hidup dalam rasa takut.
Kakak-kakakku sangat baik padaku. Aku takut begitu buka mata, mimpi ini akan berakhir. Kakak-kakakku hampir terlibat dalam semua hal pertama di hidupku. Mereka yang membuat hidupku berwarna. Pertama kali tampil di panggung, pertama kali keramas, pertama kali coba gaun pengantin. Wah, di sini. Kakak-kakakku mengajariku apa itu cinta. Aku akan berusaha untuk mencintai mereka. Kak Gavin sibuk kerja, sering bergadang. Semoga kantong lavender yang kubuat bisa redakan rasa cemasnya. Kak Saka punya masalah lambung. Aku sudah coba banyak riset dan berharap lambungnya sembuh. Aku paling khawatir pada Kak Carlos. Dia nggak bisa lihat, tapi dia selalu terlihat nggak peduli. Kak Carlos, aku tahu dia cuma nggak mau kami khawatir. Sebenarnya dia pasti sedih kan? Kalau bisa aku rela berikan segalanya agar Kak Carlos bisa melihat lagi. Tapi sebelumnya itu aku akan selalu di belakangnya, menjadi matanya dan melindunginya. Mina, cepatlah pulang. Aku belum kasih tahu, aku sudah bisa melihat. Aku belum tahu seperti apa dirimu. Kak Carlos, matamu sudah sembuh. Jangan terlalu bersedih. Nanti aku akan perlihatkan buku catatan Mina. Di dalamnya ada kenangan kita selama bertahun-tahun. Apa ini? Jangan sentuh itu, Nona. Kau hanya pelayan, berani menghalangiku. Wanita itu sudah pergi. Buat apa simpan sampah ini? Ini barang terakhir yang ditinggalkan Nona. Anda tidak boleh menyentuhnya. Ingat, mulai sekarang aku satu-satunya Nona di rumah ini. Itu buku kenangan Nona dan para tuan muda. Jangan menyentuhnya. Tuan muda akan marah. Ini cuma buku rusak kan? Kalau aku hancurkan, memangnya kenapa? Nona jangan lakukan itu. Akulah adik yang paling mereka sayangi. Hentikan! Lihat, keren kan? Sebentar lagi bukunya akan penuh. Di dalamnya ada semua kenangan kita sejak kecil. Banyak sekali. Pasti lelah ya? Enggak kok. Melihat foto-foto ini seperti mengulang kebahagiaan itu lagi. Aku akan bantu ngunting juga. Kalau kita sudah tua, kita buka buku ini untuk mengenangnya. Mina, ini harus disimpan baik-baik. Siapa suruh kau bakar ini? Ini kenangan 12 tahun milik kami dan Mina. Semua kau hancurkan. Itu cuma buku kenangan kan? Kak, kalian sudah putus hubungan sama dia. Dia bukan adik kalian lagi. Kalau kau suka, kita bisa buat yang baru. Kau berbeda dengannya. Kalau kau berani sentuh barang Mina lagi, aku nggak akan maafkan kau. Pergi sana. Halo, carikan ahli restorasi terbaik di dunia. Percuma. Gak bisa diperbaiki lagi. Kalau Mina pulang dan tahu buku ini rusak, dia pasti sangat sedih. Gak akan. Nona gak akan kembali lagi. Dia sudah. Bibi Siti, apa maksudmu? Maksudku, meski Nona kembali, hatinya sulit untuk diperbaiki. Selama Mina kembali, kita pasti bisa temukan cara agar dia maafkan kita. Bukankah ini cuma buku kenangan? Aku akan temani dia buat 100 buku. Kita akan perbaiki semua kesalahan. Sebelumnya kami salah, tapi hidup masih panjang. Tiap menit, tiap detik, kita masih bisa perbaiki kesalahan. Aku akan buat Mina tahu betapa pedulinya kami padanya. Saat dia kembali, kita bisa ambil foto keluarga. Oh iya, aku sudah bilang ke Mina, setelah perayaan selesai, aku akan beli kucing yang persis seperti Rumi. Dia akan segera pulang. Aku harus segera beli. Tapi mana ada kucing yang persis sama. Aku akan bawa fotonya dan pergi ke semua toko peliharaan. Pasti bisa ketemu. Kau punya fotonya? Gak ada. Tapi aku tahu itu di mana. Nona.
Gimana cara kita mencarinya? Videonya banyak. Cari saja pelan-pelan. Kenapa Stella memukul Mina? Kenapa kau gak tahu malu? Kita sekeluarga mau jalan-jalan, kau cuma anak angkat. Kenapa harus ikut? Kak Stella, apa kali ini aku boleh ikut? Sudah lama aku nggak liburan bareng keluarga. Mereka keluarga aku. Kau seharusnya tahu diri. Jangan terus menempel pada kami. Stella, Mina, ayo pergi. Kak, kali ini aku nggak ikut. Kalian saja yang pergi. Kenapa kau jadi menyebalkan? Semua keluarga sudah lama menunggumu. Kau pergi atau enggak, kami enggak perlu minta-minta. Stella, ayo pergi. Ayo jalan-jalan. Aku pikir dia cuma manja gak mau liburan sama kita. Tapi ternyata kita yang salah paham. Stella sudah menyesatkan kita. Kita cari Rumi dulu, baru cari Stella untuk menghukumnya. Ketemu. Bagaimana mungkin? Bakal sialan. Kau dan majikanmu harus keluar dari rumah ini. Bagaimana mungkin? Dia menyembunyikannya di depan kita. Dia seperti orang yang berbeda di depan kita. Apa mungkin selama ini kita ditipu oleh dia? Kak, apa kalian lihat Rumi? Kau masih menyebut kucing jahat itu? Dia mencakar Stella. Kalau aku ketemu dia, akan kuhabisi dia. Mina, kau sudah gila. Kak, Rumi mati gara-gara dia. Kita nggak percaya pada Mina. Sekarang dia nggak mau ketemu kita. Stella, akan kubunuh kau. Gaun haute couture ini memang cantik. Mina, aku mengenakannya dan jauh lebih cantik darimu. Akhirnya kau pergi. Semua barang-barang ini sekarang jadi milik. Tapi kau gak akan pernah tahu kau putri kandung keluarga Lukman. Kalau mau menyalahkan, salahkan kalian semua yang bodoh. Kak? Aku sudah peringatkan, jangan sentuh barang Mina. Bukan, aku cuma... Kau masih mau bohong? Carlos, jangan galak-galak sama adikmu. Itu cuma baju lama. Setelah Mina kembali, kita beli baru untuk dia. 1 lemari penuh. Selama ini Stella selalu menjebak Mina. Dia bahkan membuat Rumi mati. Apa? Stella? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku enggak. Kak, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku sangat sayang Mina. Gimana aku bisa sakiti dia? Rumi juga sudah mati. Aku juga sedih. Kau masih berdalih. Kami sudah lihat semua perbuatanmu di rekaman CCTV. Bukankah kau bilang kalung ini dicuri Mina? Mina, kumohon padamu. Kalung itu hadiah kedatangan dari kakak-kakakku. Kembalikan padaku. Kau tahu betapa pentingnya kalung itu bagi Stella. Tapi kau mencurinya. Kau nggak punya hati nurani. Bukan aku benar-benar nggak mencuri. Kau berbohong. Keluarga Lukman, kenapa punya putri macam ini? Minta maaf pada Stella. Kembalikan barang itu. Atau usir kau dari keluarga Lukman. Kenapa kau nggak percaya aku? Selama ini kau menjebak Mina. Mina nggak salah sama sekali. Bukan begitu. Kau terpisah selama belasan tahun, kami merasa bersalah padamu. Untuk menebus kesalahan kami abaikan Mina. Kau masih nggak puas? Stella, kenapa kau lakukan itu pada adikmu? Sungguh keterlaluan. Stella, setelah Mina kembali, kau harus minta maaf padanya dengan tulus. Aku adalah anak kandung kalian. Kenapa kalian lebih memihak anak angkat? Asal kau tahu, di dalam hatiku kau nggak akan bisa kalahkan Mina. Cepat keluar dari kamar ini sekarang juga. Pergi. Aku nggak menyangka. Stella ternyata seperti ini.
Sedangkan Mina patuh dan bijaksana. Dulu Mina ada di depan kita, tapi nggak terasa baru 2 hari dia pergi. Aku sudah mulai kangen. 2 tahun ini kita salah besar. Setelah Mina kembali, kita mulai lagi dari awal. Ini saluran hiburan CCTV. Ada berita penting. Selamat ulang tahun ke-18 putri keluarga Lukman, Mina Lukman. Mina, keluargamu mengadakan pesta besar untukmu, menunggu kepulanganmu. Ini saluran berita KBS. Mina Lukman, selamat ulang tahun. Keluargamu menunggu kepulanganmu. Selamat ulang tahun, Mina Lukman. Keluargamu menunggu kepulanganmu. Hari ini Mina akan kembali. Kita harus tunjukkan kesungguhan dan cinta kita. Semua ini adalah karya desainer Allen. Hanya ada satu di dunia. Selain itu, aku juga akan memberikan program studi Stella pada Mina. Aku siapkan beberapa mobil mewah untuknya, dan ratusan pengawal. Dengan begitu, nggak ada yang bisa ganggu dia lagi. Aku beli semua perhiasan merek alis untuk dia. Aku ingin Mina jadi bulan paling bersinar di keluarga Lukman. Aku dan ibumu akan berikan 10 villa di Teluk Bulan untuk Mina. Semoga di masa depan dia punya tempat bergantung. Semua ini seharusnya milikku. Mina, jika kau pulang, aku gak akan biarkan kau begitu saja. Mona, di pesta ini, Bibi Siti akan jadi saksi. Waktu sudah berlalu sangat lama. Kenapa Mina belum pulang? Apa dia masih belum maafkan kita? Apa dia kembali? Halo, apa ini rumah Mina Lukman? Benar. Ada surat untuknya. Apakah ini kejutan dari Mina untuk kita? Anak ini yang ulang tahun, tapi malah dia yang siapkan hadiah. Cepat, buka dan lihat isinya. Ini surat yang kukirim ke pendonor itu. Terima kasih sudah membuatku bisa melihat. Meski aku gak tahu kenapa. Kau mau donorkan kornea matamu. Tapi percayalah, aku akan membawa harapan ini untuk hidup dengan baik. Semoga kau selalu baik-baik saja. Pak, apa ini salah kirim? Aku minta Kak Gavin kirim surat ini dari rumah sakit. Gak salah kirim, alamatnya benar. Tapi aku kirim surat ini untuk pendonor. Bagaimana mungkin? Nggak mungkin. Kau... Mata ini adalah milik Mina. Mina, aku akan bisa melihat. Aku gak mau dengar lagi. Kau bilang kau akan menjadi mataku. Oke. Kalau begitu, Kak Carlos mulai sekarang gantikan aku untuk melihat dunia ini. Aku akan kembalikan mata ini untuk Mina. Aku akan kembalikan mata ini untuk Mina. Kak Carlos, tenanglah. Putriku yang baik. Kenapa kau sebodoh ini? Mina berikan korneanya untuk Kak Carlos. Dia beberapa hari ini sendirian di luar. Gimana dia bisa bertahan? Bibi Siti, Mina pergi kemana? Beritahu kami. Nona gak izinkan aku untuk kasih tahu. Bibi Siti, Mina sekarang gak bisa lihat. Gimana kalau terjadi sesuatu padanya? Kami bersalah pada Mina. Tapi kali ini kami ingin menebusnya. Bibi Siti, tolong beritahu kami. Kumohon padamu. Nyonya, Nona menyimpan semua barang berharganya di loteng. Di dalamnya ada sebuah kotak. Buka dan lihatlah. Lihatlah. Apa? Lina. Lina. Bagaimana mungkin? Ini barang yang Nona tinggalkan untuk kalian. Gak mungkin.
Gimana bisa orang sehat tiba-tiba mati? Enggak, ada yang aneh. Tanggal di sini 11 Februari. Mina 14 Februari masih bersama kita. Mana mungkin dia terima akta kematian sebelum itu? Bibi Siti, apa Mina menyuruhmu untuk menipuku? Iya kan, 2 tahun ini kami buta hati dan mata. Makanya dia gak mau kembali. Mana mungkin Mina gunakan kematiannya untuk menipu kita? Gak mungkin. Bibi Siti, izinkan kami bertemu dia. Kalau kalian semua sayang dia, kenapa perlakukan dia seperti itu? Sudah terlambat. Semua sudah terlambat. Ini barang yang Nona tinggalkan untuk kalian. Bibi Siti, jika suatu hari nanti mereka tahu kebenarannya, berikan ini pada mereka. Gak perlu banyak bicara. Baik. Setelah Nona pulang dari pesta, dia merekam ini. Pesta perayaan. Diam! Masih berani mengacau di sini. Dia itu kakakmu. Kenapa aku bisa punya anak seperti ini? Apa salah kami hingga kau membalas kami seperti ini? Aku menyesal membawamu ke keluarga Lukman. Aku nggak tahu semua ini akan terjadi. Mina, kami sangat perhatian padamu. Tapi kau malah menganggapnya lelucon. Kau membuatku kecewa. Kak Gavin. Dasar nggak tahu terima kasih. Hari ini, keluarga Lukman akan putus hubungan denganmu. Akulah yang membuat Mina pergi. Ayah, Ibu, Kak, mungkin ini terakhir kalinya aku panggil kalian begitu. Saat kalian menonton video ini, aku sudah pergi. Malam ini, waktu kalian mau putus hubungan denganku, semua keraguan di hatiku akhirnya terjawab. Pergi adalah satu-satunya pilihan yang bisa aku buat saat ini. Aku percaya kalian memang pernah mencintaiku. Benar kan? Dulu, kalian membawaku pulang dari panti asuhan, menarikku keluar dari kegelapan. Kalian yang memberiku rumah, mengajariku apa itu cinta. Di keluarga Lukman, aku menghabiskan 12 tahun paling bahagia, punya banyak kenangan indah. Semua kenangan ini patut untuk kukenang. Kayaknya Tuhan merasa aku terlalu serakah. Jadi, Dia menarik semua kenangan indah ini. Sedangkan kalian, kayaknya juga sungguh membuangku. Akhirnya, tiba saatnya kita mengucapkan sampai jumpa. Kak Gavin, sampai jumpa. Terima kasih sudah menemaniku besar. Kau seperti pemanduku, melindungiku dari hujan dan badai. Selamat juga, akhirnya keinginanmu sudah terwujud. Program tidurmu bakal segera berhasil. Kelak, kau nggak perlu khawatirkan itu lagi. Kau harus bahagia selamanya. Kak Carlos, sampai jumpa. Terima kasih sudah mengobatiku, membuatku hangat. Selamat, akhirnya sudah bisa melihat dunia ini lagi. Matamu cantik banget. Kelak, harus banyak melihat dunia ini. Kak Saka, sampai jumpa. Terima kasih pernah mau menjadi kesatriaku. Kau punya penyakit, mah. Kelak, kau harus makan tepat waktu. Cintai diri sendiri. Ayah, Ibu, sampai jumpa. Terima kasih sudah memberiku rumah yang hangat. Aku juga ingin ucapkan selamat. Akhirnya sudah menemukan putri kandungmu sendiri. Kalian harus menikmati kebahagiaan kalian. Mina,
Aku bakal ingat kebaikan kalian. Bisa menjadi putri dan adik kalian, aku beruntung banget. Juga bahagia banget. Terima kasih sudah memberiku mimpi begitu indah. Tapi sekarang sudah harus bangun. Aku juga sudah harus pergi. Semoga kehidupan selanjutnya kita nggak menjadi keluarga lagi. Stella. Ini salahmu. Kau masih berani pulang. Kau yang mencelakai Mina. Kau pantas mati, kau pantas mati, kau pantas mati. Saka, dia ini anak kandungmu. Kau nggak boleh bunuh dia. Kakak, kami tahu kau kasihan sama Mina. Kami juga begitu. Tapi kau jangan berbuat hal bodoh. Cepat lepaskan tangan. Lepaskan. Stella. Saka, kau nggak boleh membunuh Stella. Benar, kami sudah kehilangan Mina. Nggak bisa kehilangan Stella lagi. Karena dia terus menindas, mencelakai, lalu memaksa Mina pergi. Makanya Mina hilang percaya pada kita. Kalau Mina nggak kembali, aku janji nggak bakal biarkan dia tinggal di keluarga Lukman. Dok, bagaimana keadaan putriku? Penyakit jantung pasien sangat serius. Laporan pemeriksaan tubuh juga sudah keluar. Dia memiliki penyakit jantung turunan. Aku sarankan kalian, lakukanlah pemeriksaan tubuh. Kita nggak punya riwayat penyakit jantung. Kenapa Stella bisa punya? Benar. Kita ada periksa kesehatan setiap tahun. Kalau ada penyakit jantung turunan, pasti sudah ketahuan. Oh iya, di mana daftar riwayat penyakit Stella? Golongan darah B. Golongan darah ayah dan ibu A. Kenapa dia bisa B? Jangan-jangan Stella bukan anak keluarga Lukman. Nggak mungkin. Waktu mau jemput Stella pulang, rumah sakit ada cocokan DNA arsip di panti. Dia memang putri kita. Nggak bisa. Aku mau tanya Stella. Siapa kau sebenarnya? Kak Carlos, aku adik kalian. Kau masih membohongi kami. Keluarga kami nggak ada sakit jantung turunan. Kau malah punya. Golongan darah ayah dan ibu adalah A. Kau malah B. Kau masih nggak mau jujur. Kak Gavin, pasti ada yang salah. Aku peringatkan kau, kalau aku tahu kau punya niat licik lagi, aku jamin kau bakal lebih mengenaskan dari sekarang. Benar, aku memang bukan putri kandung kalian. Kau bilang apa? Waktu itu kalian yang menemukan panti asuhan dan menemukanku. Ada kesempatan menikmati kekayaan, kenapa aku nggak mau? Kau membohongi kami selama 2 tahun, membuat kami menyiksa Mina. Kau pantas mati. Kau sengaja mencelakai, memanipulasi hasil DNA. Kau bakal bayar atas semua perbuatanmu. Siapa yang bilang hasil DNA palsu? Berkas dari panti asuhan yang salah. Aku cuma membiarkan itu saja. Apa maksudmu? Maksudmu adik kandung kami juga di panti asuhan itu? Cepat beritahu aku. Dia di mana? Siapa dia? Sungguh bodoh. Dia selalu ada di sisimu. Kenapa kau nggak sadar? Dia Mina Lukman. Tutup mulutmu. Kalau kau berani asal bicara lagi, aku buat kau nggak bisa hidup di Jaido. Dasar patua. Kau gak berani percaya atau gak berani ngaku kalau dirimu sudah melakukan banyak hal yang melukai putri kandungmu. Ternyata Vina putri kandung kita. Dia putri keluarga Lukman satu-satunya. Stella, apa maumu sebenarnya? Sama-sama anak yatim. Kenapa dia bisa kalian adopsi dan juga putri kandung keluarga Lukman? Sedangkan aku cuma bisa menderita miskin selamanya. Aku gak terima. Tapi sekarang dia sudah mati. Aku bunuh kau. Turun! Beraninya menyampar menjadi Mina, berani menuduhnya, menindasnya, bahkan membunuh kucingnya. Gak cuma itu.
Waktu dia jatuh dari tangga, itu perbuatanku. Insiden penyimpanan dingin juga perbuatanku. Sedangkan kalian malah mengurungnya semalaman. Jamuan makan 2 hari lalu, aku juga yang mau buat Carlos si buta ini menabrak panggangan. Sayangnya... Stella, aku gak bakal maafkan kau. Oh, ada lagi. Waktu Mina menusukku, itu juga aku yang sengaja menjebaknya. Ini cuma secuil saja. Aku masih punya banyak lagi. Kalian mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Matilah kau harus bayar nyawamu kepada Mina. Saka, menyuruh dia mati, terlalu menguntungkannya. Aku bayar nyawa. Tapi wahai keluargaku yang baik, jelas-jelas kalianlah yang memaksa Mina mati. Jelas-jelas kalianlah yang memaksa Mina mati. Kalian kira kalian orang baik. Kalian selalu bilang mencintai Mina. Tapi apa kalian sungguh mencintainya? Kau asal bicara apa? Saka, terutama kau. Setiap kali aku menjebaknya, kau selalu buru-buru memarahinya, memukulnya. Inikah cinta yang kalian maksud? Gavin, kau tampaknya kakak yang baik. Tapi kalau aku sedikit lembut dan manja, kau langsung menyerahkan barangnya padaku. Inikah cinta yang kalian maksud? Juga kau, Carlos. Matamu buta, hatimu juga. Setiap kali Mina berkorban melindungimu, tapi aku hanya mengarang sedikit, kau langsung berpihak padaku dan menyalahkannya. Inikah cinta yang kalian maksud? Kalian berdua lebih konyol lagi. Kalian jelas-jelas tahu ada beberapa hal memang salahku. Tapi karena status putri kandung, kalian tanpa ragu berpihak padaku, melindungiku. Tidak peduli betapa nggak adilnya itu bagi Mina. Inikah cinta yang kalian maksud? Cinta yang kalian maksud itu nggak percaya dia, mengabaikan dia, melukai dia. Kalian yang menjemput dia kembali, kalian juga yang membuangnya. Yang membuat hatinya mati dan kecewa, bukanlah aku. Tapi kalian, keluarga yang dia junjung tinggi. Mina, ibu bersalah padamu. Ibu selalu mengharapkan kepulanganmu, tapi malah melukaimu begitu dalam. Aku... Mina, ayah salah. Ayah bilang mau melindungimu sampai besar. Malah terus melukai hatimu. Kak Saka salah. Kak Saka bukan manusia. Kita yang terlalu bias dan melukainya. Aku gak bakal maafkan diriku. Tapi aku janji, semua luka yang kau berikan padanya, aku bakal buat kau bayar ribuan kali lipat. Kau bakal habiskan sisa hidupmu dengan menderita setiap harinya. Setiap detiknya bakal terus menyesal. Pengawal! Kalian mau apa? Aku nona besar keluarga Lukman. Kalian mau mati? Kakakku tuan muda keluarga Lukman. Kakakku gak bakal maafkan kalian. Antar ke rumah sakit jiwa. Ayah, Ibu, Kak, kalian sudah pulang. Mina, ibu bersalah padamu. Pak Henry, Bu Lina, ini surat pengunduran diriku. Bibi Siti, kau sudah 20 tahun bekerja di rumah kami. Apa kau punya masalah? Katakanlah, kami bisa membantumu. Nona Mina sudah pergi. Aku juga gak mau tinggal di sini lagi. Ini hadiah terakhir yang Nona Mina tinggalkan untuk kalian. Ini
Eksperimen sudah berlangsung 2 tahun, masih belum berhasil. Kak, jangan menyerah. Aku merasa eksperimenmu ini bermakna banget. Pasti bisa menciptakan nilai. Kau bintang peneliti ilmiah mendatang. Kalau sudah berhasil, aku bakal pakai namamu. Jadi, program tidur Mina. Gimana? Baiklah, nantinya aku bakal buatkan piala yang besar banget. Mumpung kesempatan ini, aku secara resmi umumkan program tidur Mina berubah nama menjadi Program Tidur Stella. Mina, kakak sudah mengecewakanmu. Maaf atas dukunganmu dan sudah menyemangatiku. Matahari hari ini bagus banget, pohon sudah mulai tumbuh. Sayangnya aku nggak bisa lihat apa-apa. Kak, gak apa. Kau gak bisa lihat, aku bakal cerita dan menjadi matamu. Mina, sungguh baik ada kau. Mina, kalau aku sudah bisa melihat, aku nggak mau dengar kata-kata kalau kau menjadi mataku. Mina, kau yang mau kakak menuju dunia terang. Tapi aku malah membuatmu pergi. Bahkan mendonorkan korneamu untukku. Mina, aku lebih baik gak bisa melihat. Asal kau bisa pulang. Belakangan ini Makasaka selalu kambuh kurma dan biji teratai bagus untuk lambung. Kak Saka, aku memasakkan bubuk kurma biji teratai baik untuk lambung dan membantumu tidur. Kak Saka, film kita sudah mau dimulai. Kelak kau jangan masak masakan begini lagi, mengganggu saja. Mina, kau susah payah siapkan masakan untukku. Aku malah terus melukai dan menghinamu. Aku memang bajingan. Kalau kau pulang, aku bersedia berbuat apapun. Kau Mina kah? Aku ibu. Aku ayah. Kami bakal saingi kau. Seperti putri kandung kami, kelak kita sekeluarga. Aku buat salah apa padamu? Sampai kau membalas kami seperti ini. Hei, dasar kata terima kasih. Hari ini, keluarga Lukman mau putus hubungan dengan kau. Gimana aku bisa ucapkan kata-kata sejahat itu? Aku malah melukai putri kandungku demi orang lain. Mina, ibu bersalah padamu. Ibu sudah janji bakalan sayangi dan cintai kau selamanya. Tapi malah terus melukaimu. Aku menyesal banget. Ibu bersedia menggunakan nyawaku untuk menukar kepulanganmu. Enggak. Mina enggak mati. Aku pasti bisa menemukannya. La 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 la. Aku tuan putri terlucu keluarga Lukman. Aku putri keluarga Lukman satu-satunya. La 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 la. Yeay. Halo, lihat adikku enggak? Rambutnya panjang, matanya lebar. Namanya Mina. Adik kami satu-satunya. Nona besar keluarga Lukman. Benar, asal kau bisa berikan petunjuk, keluarga Lukman bakal kasih hadiah. Maaf, nggak pernah lihat. Teman, lihatlah sebentar. Mina! Mina, kau kah itu? Dasar gila. Sudah 3 bulan, Mina. Kami sudah mencari ke seluruh penjuru. Kenapa nggak ada petunjukmu sedikit pun?
Mina, sebenarnya kau di mana? Kak, selamat kakak sudah mendirikan proyek. Jangan senang terlalu cepat. Kalau nggak dapat relawan, eksperimen tetap nggak bisa berjalan. Kak, jangan khawatir. Tunggu aku besar, aku akan jadi relawanmu. Kelak jangan bicara begitu. Di dalam hatiku, prestasi dan usahaku gak sebanding dengan kau. Aku cuma mau kau bahagia selamanya. Iya, Relawan? Hidup gak nampak orang. Mati gak nampak jenazah. Semua informasi terkait dihapus bersih. Program Tidur Mina merupakan rahasia teratas. Harus menjamin keamanan informasi relawan. Setelah masuk ke kapsul tidur, umumkan berita kematian ke publik. Hapus seluruh informasi. Dan juga hari itu. Kenapa Mina di sini? Jalan itu menuju lembaga penelitian. Mina gak biasa lewat sana. Hari di mana Mina hilang adalah waktu relawan masuk ke kapsul tidur. Gak mungkin. Gak mungkin. Mina gak boleh berbuat begini. Gavin, kau mau kemana? Apa ada kabar Mina? Pak Gavin. Buka pintu. Buka pintunya. Kak Gavin, kau bukan datang mencari Mina. Buat apa kemari? Pak Gavin, Anda bisa mendatangi basis eksperimen kami. Benar-benar keberuntungan kami. Anda tenang saja, eksperimen berjalan normal. Beritahu aku. Siapa orang yang terbaring di dalam? Kak Gavin, maksudmu jangan-jangan Mina di dalam? Katakan. Apa itu Mina? Pak Gavin, Anda menetapkan kalau informasi di sini harus dirahasiakan. Nggak ada yang boleh dibocorkan. Sekarang sudah dibatalkan. Beritahu aku. Atau aku pecat kau. Pak Gavin, sebaiknya kau pulang. Gak bisa. Kumohon. Orang di dalam sana putriku bukan? Berdiri dulu. Putriku begitu mencintai kami. Kami malah melukainya. Membuatnya pergi. Kami salah. Kami tidak berharap dia maafkan kami. Kami cuma mau tahu dia di mana. Berilah kami kesempatan buat menebus dosa. Relawannya adalah Mina. Mina, putriku. Mina, ibu datang melihatmu. Mina, aku Kak Carlos. Hentikan eksperimen. Sekarang juga. Kalau enggak, aku hancurkan tempat ini. Gak sempat lagi. Aku telepon sekarang juga. Begitu eksperimen dimulai, maka gak bisa dihentikan. Kalau gak relawan pasti mati. Begitu banyak kebetulan. Aku malah gak tahu. Bahkan mengadakan pesta di hari Mina mau pergi jadi relawan. Apa yang kulakukan? Kakak macam apa aku? Ini salahku. Aku yang suruh dia pergi. Juga putus hubungan dengannya. Aku gak pantas jadi ayahnya. Ini salahku. Aku nggak menjaga Mina dengan baik. Mina, aku juga bersalah padamu. Mina, ibu bersalah padamu. Aku tanya kau, sebelum Mina masuk ke dalam, dia ada mengatakan sesuatu gak? Nggak ada. Sebelum eksperimen dimulai, aku udah tanya relawan. Ada nggak hal atau orang yang dia sayang? Katanya nggak ada lagi. Perbuatan kita padanya pasti membuat hatinya terluka. Aku mohon, biarkanlah kami masuk dan melihat dia. Masuk dan lihat dia sekilas saja. Bukan aku nggak mau bantu kalian. Ini lingkungan steril. Nggak ada yang boleh masuk. Kalau nggak, eksperimen beresiko gagal. Cuma bisa tunggu 30 tahun setelah sukses, kalian baru bisa ketemu dia. Sebaiknya lihat dari luar. 30 tahun? Mina begitu takut gelap. Malah buat dia tenggelam dalam kegelapan selama 30 tahun. Begini, aku investasikan semua aset keluarga Lukman buat eksperimen ini. Kau harus pastikan eksperimen berhasil. Pastikan keamanan putriku. Gimana? Baiklah, kalian tenang saja. Mina, kau tenang.
Kakak bakal carikan kornea yang cocok buatmu, biar kau bisa pulang dengan utuh. Mina, kami bakal terus menemanimu. Tunggu kau sadar nanti, semuanya sudah membaik. Tiga 30 tahun yang lalu, eksperimen tidur yang dimulai grup Lukman akan segera sukses besar. Relawan juga berhasil bangun. Proyek ini bakal mendorong kemajuan teknologi manusia. Kalian tenanglah. Eksperimen berhasil. Operasi donor kornea juga sudah berhasil. Sekarang, kalian sudah bisa bertemu Nona Mina. Bagus banget, terima kasih. Mina. Mina, ikut kami pulang. Memangnya kita kenal? Maaf, permisi lewat.